Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang tolong rapihkan meja kalian. Dan jika ada sampah di sekitar kalian tolong dipungut dan siapkan diri kalian untuk menerima pelajaran hari ini ya. Baik, apa kabar semuanya? Baik ya? Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Nisa? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Baik, Ibu akan mulai mengabsen ya. Fajrina, Syarifah, saya Bu. Hadirah Bu. Hanifah, Rania, Abdul Khalik, nggak ada. Abdul Khalik kemana? Sakit. Aditya Dharma. Baik, sebelumnya Ibu akan membahas sedikit tentang materi kemarin ya. Apa kalian masih ingat materi kemarin tentang toleransi? Masih ingat? Bagus. Oke, baik. Ibu akan bertanya kalau gitu. Dalam bidang apa toleransi dapat dibenarkan? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Siapa namanya? Fajrina. Ya, silakan Fajrina. Dalam bidang sosial kemasyarakatan dan muamalah. Ya. Terima kasih ya jawabannya. Pertanyaan selanjutnya tentang materi kemarin ya. Kita masih membahas materi yang kemarin. Apa batas toleransi? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Siapa namanya? Adit ya, silakan Adit dijawab. Batas toleransi adalah dalam hal akidah dan muamalah. Ya. Terima kasih jawabannya Adit, betul sekali. Pertanyaan selanjutnya, kalian masih ingat atau tidak tentang Quran surat apakah yang membahas tentang toleransi? Siapa yang mau jawab? Ayo, siapa? Ya, silakan. Quran surah Al-Kafirun ayat 1-6. Ya, betul sekali. Terima kasih ya jawabannya. Oke, kalau begitu kita akan lanjut ya ke materi hari ini, yaitu materi yang ada pada bab 5 dengan judul Hidup Menjadi Lebih Mudah dengan Ilmu Pengetahuan. Baiklah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya ya. Jadi kita mau ngapain sih hari ini? Tujuannya ngapain kita belajar ini? Tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya kamu dapat membaca, menyebutkan makna mufradat, dan mengetahui kandungan dari Quran surah At-Taubah ayat 122 ya, dan juga Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, dan juga ada nanti hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Baik, metode yang akan kita pakai hari ini adalah think, talk, write. Apa? Think, talk, and write. Think itu artinya apa? Berpikir. Talk artinya apa? Berbicara. Dan write artinya apa? Menulis. Betul.
Jadi hari ini kita mau ngapain? Hari ini kita mau berpikir, berbicara, dan menulis yang sesuai dengan materi yang akan kita bawakan pada hari ini, yaitu hidup menjadi lebih mudah dengan ilmu pengetahuan. Betul. Baik, kalau begitu Ibu akan sedikit menjelaskan tentang materi tersebut ya. Dalam Islam, ilmu pengetahuan itu sangatlah penting. Bahkan dapat menjadi amal yang terus mengalir jika seseorang itu mengamalkannya. Dengan ilmu, manusia menjadi mulia, karena kemuliaan manusia itu terletak pada keilmuan dan ketakwaannya. Terus pertanyaannya, kalau ilmu sebegitu pentingnya, ada gak sih aturan atau ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya untuk menuntut ilmu? Kira-kira ada gak? Atau coba kita pikirkan sejenak, manfaat dari orang yang berilmu itu apa? Ayo, siapa yang mau jawab? Bu, saya Bu. Agar tidak dapat dibodohi oleh orang lain. Saya Bu, agar dapat menjalani kehidupan dengan baik. Contohnya kan kalau orang dagang itu kan punya ilmu ya Bu ya. Jadi kalau dia dagang itu nanti bisa kepake ilmunya buat dagang, terus dia kan juga dapat pekerjaan, terus dia juga bisa nafkahin keluarganya. Ya, betul. Terima kasih ya jawabannya. Tepuk tangan. Nah, karena sekarang kita memakai kurikulum 2013 yang dimana siswa harus aktif dalam pembelajarannya, maka Ibu akan membagikan kelompok ya. Satu kelompok itu berjumlah 3 orang ya. Jadi di dalam kartu ini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Pertama, kalian bisa buka buku dan mencari jawabannya di situ. Kalian baca ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa mencari juga lewat internet, lewat Google dan sebagainya, atau jurnal gitu ya, artikel gitu, boleh. Jadi Ibu membebaskan kalian untuk mencari sumber tersendiri ya, untuk kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kartu ini. Ya, kalau begitu sekarang silahkan kalian maju ke depan, kemudian pilih kartunya, mau warna apa terserah. Di sini ada 3 warna, yaitu pink, kuning, dan juga biru. Ya, terserah kalian mau warnanya apa. Silahkan, dimulai dari sini ya. Kasih Bu. Kasih Bu. Ibu, saya mau yang kuning. Oke, masing-masing sudah dapat kartu ya. Baik, sekarang silahkan kalian cari jawabannya dan tuliskan di kertas. Ibu beri kalian waktu 30 menit dari sekarang. Silakan. Oke, sudah lewat 30 menit ya? Sudah selesai? Sudah ya? Baik, sekarang yang punya kartu warna pink, silahkan berkumpul dengan temannya yang juga punya kartu warna pink. Jadi berkumpul dengan yang sesuai warnanya ya. Yang biru berkumpul dengan yang warna biru, yang kuning berkumpul dengan warna kuning, dan yang pink berkumpul dengan warna pink. Silahkan. Silahkan, atur posisi duduknya ya. Jangan berisik. Warna pink ya? Sini, duduk sini aja. Biru mana biru? Biru. Sini, duduk sini aja lah. Sekarang silahkan kalian berdiskusi ya dengan teman sekelompok kalian masing-masing. Kalian kasih tahu ke temannya pertanyaan apa yang kalian dapat dan jawaban apa yang kalian temukan juga. Jadi kasih tahu temannya, saling berdiskusi, saling sharing ya, supaya teman kalian ini saling tahu gitu. Kalian pertanyaannya apa, jawabannya apa gitu ya. Nah, setelah itu hasil dari diskusi kalian tuliskan di kertas, kemudian presentasikan di depan sini ya. Oke, ya, siap ya? Baik, Ibu beri kalian waktu 20 menit dari sekarang. Silakan, diskusikan dengan teman kalian. Baik Bu, kamu pertanyaannya apa tadi? Terus jawabannya gimana? Kamu nyatet aja ya. Nanti kita yang presentasi, tapi kamu juga ngejelasin. Baik, sudah 20 menit ya. Sudah selesai? Oke, udah selesai ya.
Kalau begitu sekarang presentasikan sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Baik, dimulai dari yang warna biru. Silakan. Kelompok warna biru maju ke depan, presentasikan hasil dari diskusi kalian. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Satu, kami akan membacakan Quran Surah At-Taubah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafatan falaula nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Selanjutnya kami akan membacakan artinya. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surah At-Taubah ayat 122. Kemudian selanjutnya kami akan membacakan makna mufradat. Liyatafaqahu artinya untuk memperdalam, liyungdiru artinya untuk memberi peringatan, yahdarun artinya mereka dapat menjaga diri, liyangfiru artinya pergi, kafah semua, firqatin golongan. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang kandungan dari Quran Surah At-Taubah ayat 122. Yang pertama adalah kewajiban manusia untuk belajar dan mengajarkan ilmu, khususnya agama. Yang kedua adalah anjuran tegas untuk kaum muslimin agar sebagian dari mereka memperdalam ilmu agama. Dan yang ketiga adalah pentingnya mencari ilmu juga mengamalkannya. Selanjutnya kami akan membacakan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila fangshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. Selanjutnya kami akan membacakan terjemahan dari ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Selanjutnya kami akan membacakan makna mufradat. Yarfa'illahu artinya Allah mengangkat derajat. Khabir maha teliti. Tafassahu berilah kelapangan. Syuzu berdirilah kamu. Selanjutnya kami akan membacakan isi kandungan dari Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Pertama, perintah untuk beretika dalam menghadiri suatu majelis ilmu. Kemudian yang ketiga, kandungan dari hadis. Kami akan membacakan hadisnya.
An Anasin ni Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rawahu Ibnu Majah. Terjemahnya artinya dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Riwayat Ibnu Majah. Kemudian kandungan dari hadis tersebut adalah hukum mencari ilmu syar'i adalah fardu kifayah yang apabila ada orang yang sudah mempelajarinya maka hukumnya menjadi sunnah bagi yang lainnya. Tapi terkadang mencari ilmu ini menjadi fardu ain. Batasannya adalah apabila seseorang akan melakukan ibadah atau muamalah yang akan dia laksanakan, maka dia wajib mengetahui bagaimana cara melakukan ibadah ini dan bagaimana cara melaksanakan muamalah ini. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok lain? Setuju dengan hasil diskusi dari kelompok berwarna biru? Setuju? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Penjelasan kelompok saya juga sama. Baik. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok biru. Ya, silakan kelompok selanjutnya maju. Silakan kelompok warna pink maju ke depan, presentasikan hasil diskusinya. Baik, kalau begitu ada yang ingin bertanya sampai sini? Tidak ada? Baik. Baik, Ibu akan memberikan kesimpulan tentang hari ini ya. Silahkan kalian catat baik-baik dan kalian ingat, karena minggu depan sebelum Ibu memulai materi tentunya Ibu akan mereview kembali materi hari ini ya. Jadi kalian harus bisa jawab minggu depan, jangan lupa ya. Baik, sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan hari ini ya. Pertama, kandungan dari Quran Surah At-Taubah ayat 122 meliputi: pertama, kewajiban manusia untuk belajar dan memperdalam ilmu agama, khususnya ilmu agama ya. Yang kedua, anjuran tegas untuk kaum muslimin agar sebagian dari mereka memperdalam ilmu agama. Tiga, pentingnya mencari ilmu juga mengamalkannya. Makanya kenapa di dalam ayat tersebut diceritakan kenapa sih gitu orang-orang mukmin ini tidak harus ikut berperang gitu. Ya karena sebenarnya hukum dari perang itu sendiri adalah fardu kifayah yang apabila telah dilaksanakan oleh sebagian orang maka gugurlah kewajiban yang lain, nggak seperti fardu ain yang wajib dilakukan oleh setiap orang. Jadi ayat tersebut itu sebenarnya merupakan syarat tentang wajibnya menuntut ilmu. Allah sangat memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, yang kedua adalah kandungan dari Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11, yaitu pertama, perintah untuk beretika dalam menghadiri suatu majelis ilmu. Yang kedua adalah keutamaan orang yang beriman dan berilmu atas yang lain. Jadi ceritanya begini, ayat itu diturunkan pada hari Jumat, yang ketika itu Rasulullah SAW berada di suatu tempat yang sempit di sebuah majlis. Nah, ketika majlis tengah berlangsung, datanglah beberapa orang sahabat yang mengikuti perang Badar. Mereka datang memberi salam, kemudian Nabi juga menjawab salamnya. Tetapi mereka yang udah datang ini, yang udah duduk di situ, nggak bergeser sedikit pun. Jadi orang-orang yang udah duduk ini tuh nggak mau gitu loh geser untuk ngasih tempat kepada orang yang baru datang ini, sehingga akhirnya Nabi memerintahkan kepada sahabat-sahabat yang lain untuk memberi tempat kepada mereka yang baru datang. Jadi Nabi nyuruh mereka untuk ngasih tempat sama orang yang baru datang ini. Tapi kemudian orang-orang yang udah duduk ini jawab, katanya Muhammad itu berlaku adil, tapi enggak ternyata ya. Nabi yang mendengar kritik itu bersabda, Allah merahmati siapa saja yang memberi kelapangan bagi saudaranya. Yang kemudian turunlah ayat ini. Dan akhirnya orang-orang itu mengikuti perintah Nabi dan memberikan tempat kepada orang-orang yang baru datang itu. Itu tadi yang pertama tentang beretika dalam majelis ilmu ya. Yang kemudian ayat ini juga menjelaskan bahwa kaum beriman ini terbagi ke dalam dua kelompok besar. Yang pertama adalah sekadar beriman dan beramal soleh. Yang kedua adalah beriman dan beramal soleh serta berilmu pengetahuan. Nah, yang derajat kedua ini lebih tinggi. Kenapa? Karena ilmu yang dimilikinya tadi, tapi bukan karena
bukan karena ilmu saja gitu ya, tetapi juga karena pengamalannya, karena dia mengamalkan ilmunya baik secara lisan maupun tulisan, maupun itu juga bentuk keteladanan. Nah, yang ketiga adalah kandungan dari hadis tadi ya. Hukum mencari ilmu syar'i adalah fardu kifayah, yang apabila ada orang yang sudah mempelajarinya, maka hukumnya menjadi sunnah gitu ya bagi yang lainnya, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Tapi terkadang ilmu ini bisa menjadi fardu ain. Batasannya adalah apabila seseorang akan melakukan ibadah atau muamalah yang akan dilaksanakan, maka dia wajib mengetahui bagaimana cara melakukan ibadah ini atau bagaimana cara melakukan muamalah ini. Baiklah, kalau begitu Ibu akan memberikan motivasi ya kepada kalian. Rajin-rajinlah menuntut ilmu, karena menjadi orang yang berilmu itu tidak akan merugi. Karena kenapa tidak akan merugi? Karena Allah akan selalu meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Baiklah, untuk hari ini marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.